Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 05597184 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan tugas 3 struktur data, yang dimana kita disuruh membuat sebuah program pencarian graf menggunakan algoritma deep first search dan juga menggunakan algoritma breadth first search. Masing-masing kita disuruh untuk menggunakan graf dengan 10 not yang mewakili dari A0 sampai dengan A9. Oke, langsung aja masuk ke program yang sudah kita buat. Nah, di sini program ini bertujuan untuk mencari sebuah not target di dalam graf menggunakan metode DFS. DFS merupakan algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan cara menelusuri satu jalur sedalam mungkin. Terlebih dahulu, sebelum kembali ke percabangan sebelumnya atau backtracking, pada program ini saya menggunakan struktur data map untuk menyimpan graf dalam bentuk adjacency list. Nah, di dalamnya saya membuat program DFS dengan 10 not dari A0 sampai dengan A9. Selanjutnya di sini saya membuat scanner untuk menerima input dari keyboard atau user. Lalu masuk ke programnya. Di sini diminta pengguna untuk memasukkan not targetnya terlebih dahulu. Lalu ada set string visited, new hashes untuk menyimpan not yang sudah pernah dikunjungi. Lalu masuk ke prosesnya. Dan di sini memulai DFS. Fungsinya adalah untuk memulai DFS dari not awal A0. Lalu ada if else untuk menentukan hasil bahwa target ditemukan atau target tidak ditemukan. Lalu masuk ke fungsi DFS. Di sini pertama-tama saya menggunakan sistem outprint in untuk menampilkan hasil apa-apa saja yang sudah pernah dikunjungi. Lalu menandai not sebagai sudah dikunjungi menggunakan visited at current. Lalu sini ada if return, jika not saat ini adalah target maka pencarian dinyatakan berhasil. Selanjutnya ada for, mengunjungi seluruh tetangga not saat ini. Posting network. If sebagai tanda jika tetangga belum pernah dikunjungi. Lalu DFS sebagai rekursi DFS ke not berikutnya, dan return jika target ditemukan maka langsung kembalikan nilai true-nya. Lalu di sini saya kasih return false jika target tidak ditemukan pada cabang ini. Oke, langsung aja kita running programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan not target terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan menggunakan target 8 sebagai contohnya. Nah, maka proses akan melakukan pengunjungan ke beberapa terlebih dahulu. Jadi dari A0, A1, A4, A9 sampai dengan ke A8. Maka di sini A8 sebagai targetnya dia ditampilkan di bawah bahwa target telah ditemukan. Maka proses selesai. Analisis algoritma DFS itu merupakan DFS pertama-tama mencoba mencari not sedalam mungkin, lalu menggunakan rekursi dan stack, dan jika buntu maka akan melakukan backtracking. Dan yang keempat, kompleksitas waktu O V tambah E. Saya beri contoh seperti ini. Nah, di sini ada alur proses DFS menggunakan target A8. Jadi prosesnya itu dimulai dari A0, not A0. Lalu dia mencoba masuk ke dalam sedalam mungkin. Yang pertama adalah A1, A4, dan A9. Karena dirasa A9 adalah angkanya sudah mentok dan belum menemukan targetnya, maka proses melakukan backtracking ke A1 lagi, lalu masuk ke A5,
Dan A5 karena bukan juga targetnya, maka proses akan masuk lagi sampai ke A0, lalu masuk ke A2. A2 masuk ke A6, belum ada targetnya lagi, di sini sudah nutup, maka proses akan balik lagi ke A0, lalu masuk ke A3. Karena A7 adalah awalnya, maka A7 yang akan diperiksa lebih dahulu, dan A7 ternyata bukan menjadi targetnya, maka proses akan dikembalikan ke A3, maka akan di backtracking ke A3. Lalu A3 akan mengecek A8 dan A8, maka dinyatakan dia adalah target yang kita cari. Nah, di sini ada penjelasannya. A0 sampai yang masuk ke dalam, mungkin ke cabang kiri sampai mentok, itu yang saya jelaskan tadi. Lalu dia melakukan backtracking, masuk ke 5 dan masuk ke A2, backtracking ke A2 ke A6, A6 ke A3, dan A3 ke A7, lalu A7 ke A8. Cara kerja di FS yaitu adalah menelusuri satu cabang hingga kedalaman maksimum. Jika sudah tidak ada node berikutnya, maka akan melakukan backtracking ke node sebelumnya untuk mencoba cabang lain menggunakan struktur data stack dalam rekursi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari soal 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2, di mana kita disuruh untuk membuat sebuah program pencarian menggunakan algoritma Bridge First Search atau BFS, menggunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai dengan A9. Selanjutnya kita masuk ke sebuah program. Nah, di sini BFS atau Bridge First Search adalah algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan cara menjemur node secara modular berdasarkan level. Berbeda dengan BFS yang terlebih dahulu, BFS akan memeriksa seluruh node pada level yang sama sebelum turun ke level berikutnya. Karena itu, BFS sering digunakan mencari jalur terpendek pada graf yang tidak berkerucut. Pada program ini menggunakan graf dengan 10 node, 0 sampai dengan 9. Lalu, sebelumnya saya membuat scanner untuk menerima input laser dari keyboard. Terdapat input program yaitu masukkan node target, masukkan node targetnya, lalu masuk ke prosesnya, build form untuk memulai BFS dari node. Lalu ada if else untuk menampilkan hasil pencarian bahwa target ditemukan atau target tidak ditemukan. Lalu masuk ke fungsinya. QString, Q digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Lalu set string specific untuk menyimpan node yang sudah pernah dikunjungi. Lalu QAdd untuk memasukkan node awal ke queue. Lalu ada start string current untuk mengambil node paling depan. Lalu ada if continue, jika sudah dikunjungi maka otomatis akan dilewati. Lalu ada total system out mengunjungi untuk menampilkan node yang sudah pernah dikunjungi. Lalu ada specific help untuk menandai sebagai tanda sebuah node sudah pernah dikunjungi. Lalu ada if return jika target ditemukan, dan for if masukkan semua tetangga ke queue, dan ada return false jika target tidak ditemukan. Oke, langsung masuk ke programnya. Outputnya dulu. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan target terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan mengambil contoh target A9. Nah, proses otomatis akan melakukan pengunjungan ke A0, A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9 sampai proses di A9. Nah, di mana proses ini adalah proses targetnya, maka proses otomatis akan diberhentikan dan proses akan dinyatakan selesai, maka akan ditampilkan sebuah target ditemukan. Analisis algoritma BFS-nya adalah BFS mencari node secara level per level, lalu menggunakan queue sebagai antriannya. Cocok
untuk mencari jalur terpendek, dan kompleksitas waktunya adalah V tambah E. Nah, pada gambar ini terlihat struktur graf yang terdiri dari 10 not. Not awal adalah A0 yang berada pada level 0. Kemudian A1 terhubung ke A4 dan A5, A2 terhubung dengan A6, A3 terhubung dengan 7 dan 8, dan A4 terhubung dengan A9. DFS bekerja dengan cara mengunjungi not per levelnya, mulai dari level terdekat terlebih dahulu. Algoritma ini menggunakan struktur data queue atau antrian dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out. Artinya not yang masuk terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Sebagai misal adalah target yang kita cari adalah 9. Prosesnya dimulai dari BFS, dimulai dari A0, lalu masuk A0 masuk ke tetangganya yaitu A1, A2, dan A3 sebagai level satunya. Lalu dari A1 ditemukan A4 dan A5. Kaki menjadi 2, 3, 4, dan 5. Lalu BFS mengunjungi A2. A2 ditemukan A6. Dan di A3 ditemukan A7 dan A8. Selanjutnya BFS mengunjungi seluruh not level berikutnya A4, A5, A6, A7, A8. Saat mengunjungi A4 ditemukan not A9. Kemudian dimasukkan ke dalam queue. Setelah semua not level sebelumnya selesai diproses, BFS mengunjungi A9 karena A9 adalah target yang dicari, maka pencarian diberhentikan dan dinyatakan target ditemukan. Urutan kunjungan BFS pada graf ini adalah seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Urutan ini menunjukkan bahwa BFS selalu menyelesaikan satu level terlebih dahulu sebelum turun ke level berikutnya. Tujuannya, ciri-ciri BFS adalah mengunjungi not per level dari kiri ke kanan, menggunakan struktur data queue dan FIFO, menemukan jalur terpendek pada graf tak berbobot. Kelebihan algoritma BFS adalah menemukan jalur terpendek pada graf tak berbobot, mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk pencarian berdasarkan level. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan pada sesi kali ini, tugas 3 kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.